orang tidak mengizinkan rumah ibadah takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Nanti pindah agama. Takut. Bukankah rasa takut itu tidak ada keyakinan? Orang-orang yang memiliki keyakinan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Bukankah Yesus sendiri tidak takut apapun? Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total. Agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Shalom teman-teman DM News yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan, kita akan melihat bagaimana pesan Natal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang adalah Gubernur Jawa Barat. Dalam pesan Natal yang disampaikan di gereja, beliau menyampaikan bahwa kenapa orang-orang merasa takut ketika mendirikan rumah ibadah, ketika orang Kristen menjalankan ibadah di gereja maupun persekutuan di rumah. Alasannya adalah karena mereka takut terpengaruh. Mereka takut nantinya mereka berpindah keyakinan. Nah, itu yang menjadi rasa ketakutan mereka. Sehingga kita melihat akhir-akhir ini ya, banyak sekali yang terjadi, yaitu pembubaran ibadah, pelarangan untuk membangun rumah ibadah. Karena apa? Mereka takut ada yang berpindah keyakinan. Seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, teladan yang disampaikan di cuplikan video, beliau mengatakan bahwa kita tidak perlu rasa takut seperti yang Yesus lakukan. Dan itu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Tidak perlu rasa takut, karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Nah, itulah yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, tentang bagaimana teladan yang disampaikan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berada di dunia. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas dengan kebaikan. Kita hanya terus berdoa kepada mereka, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, diubahkan hati mereka oleh Tuhan. Dan tentunya yang menjadi harapan kita, orang-orang yang melakukan hal seperti ini, yang berkoar-koar untuk pembubaran orang yang beribadah, kita doakan supaya mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga suatu ketika mereka boleh datang kepada Kristus. Teman-teman, saya berharap bisa menonton video ini sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan poin atau berkat apa yang disampaikan oleh Kang Deddy ketika dia menyampaikan pesan Natal di gereja. Beliau juga banyak sekali mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus. Teladan-teladan Yesus yang harus kita lakukan. Seperti apa penyampaian Kang Deddy Mulyadi? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya meyakini betul yang dicita-citakan oleh Yesus adalah hidup rukun tanpa pertikaian. Yang dicita-citakan oleh Yesus saya yakin sama dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW.
yaitu membebaskan orang dari rasa lapar, membebaskan orang dari rasa takut, membebaskan orang dari rasa tidak terlindungi, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Dia merdeka dari rasa lapar, merdeka dari rasa takut, dan hidup ada dalam perlindungan. Itu yang diinginkan. Jadi kalau itu menjadi cita-cita besarnya, apa yang harus dilakukan? Yang saat ini orang yang jarang dilakukan, saya cerita kemarin pada perayaan Natal di gereja mana kemarin saya menceritakan tentang budak Anon itu, budak kuncir, budak janglotan. Saya baru janglotan kemarin itu. Budak tumbal. Apa itu budak tumbal? Yaitu orang yang mau mengorbankan diri. Kenapa saya cerita ini? Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri apa? Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri hidup tanpa keluarga, tidak punya istri, tidak mengorbankan diri. Hidup dalam kesendirian, mengorbankan diri. Kenapa hidup dalam kesendirian mengorbankan diri? Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaatnya. Nah, pertanyaannya adalah hari ini itu sulit cari orang yang mau mengorbankan diri, bukan orang lain. Nah, kita memerlukan hari ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan keluarganya, mengorbankan kepentingan anak-anaknya, mengorbankan kepentingan kekayaannya. Dia mengutamakan kepentingan kebanyakan orang yang disebutnya jamaah. Jamaah kalau dalam kaidah saya itu adalah rakyat yang berbeda dengan bahasa. Nah, maka hari ini mari kita bersama-sama belajar hidup untuk berani mengorbankan diri sendiri. Yang menjadi problem hari ini apa? Yang menjadi problem hari ini adalah stigma. Stigmanya apa? Orang yang mengorbankan diri dianggap orang kalah. Bukankah Yesus dalam pandangan lawannya jahat Allah? Dia hilang dirinya dalam pandangan kasat mata manusia. Dia memilih mengorbankan dirinya dengan disalib. Dan pandangan kita, orang yang menyerah itu dianggap kalah. Padahal saya selalu berulang-ulang bahwa orang yang menyerah dan tidak melawan itu bisa jadi dia adalah pemenang sejati. Ketika orang bertengkar, si kuasa menunjukkan telunjuknya ke depan matanya, dan orang itu tertunduk sambil menangis dan mengatakan ampun. Walaupun dia benar, orang beranggapan sang pemenang adalah yang berdiri dengan tomat, dan beranggapan yang tertunduk menangis dan bilang ampun dia adalah pecundang. Dalam pandangan saya, bisa jadi sang pemenang itu adalah yang menunduk, menangis dan bilang ampun. Dialah pemenang yang sebenarnya. Tuhan seringkali menjawab cerita tanpa doa. Karena Tuhan mengerti orang yang tertekan hidupnya, dizalimi, dihianati, dicampakan, dihinakan, bisa jadi dia menerima dan hanya menangis pada takdir itu. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang harus terjadi pada takdir berikutnya. Seringkali doa itu terkabulkan tanpa diminta. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengerti rasa dan perasaan. Seringkali yang sering meminta tidak diberi, karena Tuhan tahu mana yang harus diberi dan mana yang tidak mesti diberi. Dalam hidup kita, itu seringkali ada orang yang setiap ketemu itu minta diberi. Diberinya dengan ukuran. Tapi seringkali ada orang yang bekerja dengan ikhlas tanpa pernah meminta. Maka sang Tuhan yang punya rasa akan memberikan segala. Maka makna hirup ukur sesamperan awak ukur sasampaya sariring-riring dumadi sarengkak saparikola sadaya kersaning Gusti adalah sebuah proses di mana manusia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta. Karena dia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta,
maka bisa jadi Tuhan akan memberikan segalanya. Seringkali kita minta, bisa jadi Tuhan hanya akan memberi pada yang kita minta. Tetapi Tuhan bisa jadi ketika kita tidak memintanya, cukup berpasrahnya, maka Dia memberi apa yang Dia sukai pada orang yang berpasrah. Maka pada akhirnya kalau iman itu menjadi gerakan yang di dalamnya mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai pembebasan, nilai memerdekakan, yang pada akhirnya iman akan menjadi bangunan indah dalam bentuk hidup rukun, damai, saling mencintai, saling mengasihi. Tak ada lagi orang lapar, tak ada lagi orang sakit, tak ada lagi orang menangis. Semua orang bahagia dalam iman, karena iman menjadi cahaya, menerangi bukan hanya buat dirinya, tetapi buat orang lain. Sehingga orang beriman menjadi orang yang menebarkan kebaikan dalam segala hal. Seorang pemimpin yang beriman mampu mensejahterakan rakyatnya. Seorang pengusaha yang beriman mampu membahagiakan pegawainya. Seorang suami yang beriman mampu membahagiakan istrinya. Seorang istri yang beriman mampu membahagiakan suaminya. Walaupun saya dalam hal ini belum dikategorikan beriman karena saya ditinggalkan oleh istrinya. Kenapa saya ditinggalkan oleh istrinya? Karena itu karena Tuhan. Kenapa Tuhan berkehendak itu? Agar saya jadi gubernur, tak ada lagi yang melarang kemana saya pergi. Oke, baik teman-teman, demikian pesan Natal atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Kang Dedi tadi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh diberkati untuk kita terus melangkah dengan iman, agar kita terus tidak takut menghadapi tantangan apapun, seperti yang disampaikan oleh Kang Dedi tadi. Teman-teman terkasih, ya sekalipun ya sekarang masih banyak oknum yang berusaha ya melarang atau mempersoalkan perayaan Natal. Bahkan ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa tanggal 25 adalah hari mualaf. Tetapi kita tetap percaya bahwa terang Kristus tidak pernah dapat dipadamkan oleh kegelapan apapun, oleh persoalan apapun. Natal bukan sekedar seremoni, melainkan perayaan kasih Allah yang nyata bagi seluruh umat manusia. Firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Karena itu, marilah kita tetap merayakan Natal dengan hati yang penuh kasih, yang penuh sukacita, dengan kerendahan hati dan damai sejahtera, sambil kita menjadi saksi Kristus melalui sikap hidup yang membawa terang bagi sesama. Kiranya kita terus menjadi garam dunia, menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Kristus, karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Karena hanya di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Marilah percaya kepada Kristus, maka engkau akan mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.